Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,5%, close di 6.900. Namun meskipun hari ini IHSG naik, masih ada net sell untuk market reguler sebesar 271 miliar, sedangkan di all market net sell 593 miliar dari investor asing. Hari ini kurs rupiah juga mengalami pelemahan 0,5% di level Rp16.245 per 1 US dollar. Kita lihat hari ini memang ada pelemahan ya guys ya, tapi rupiah kita masih berada di zona aman. Nah, kita pun melihat bahwa hari ini saham big banks ya guys ya, ada yang mengalami kenaikan, yaitu saham BBRI. Hari ini BBRI naik 0,8% di level Rp3.700 per saham, dan kita lihat ada akumulasi yang cukup besar, namun akumulasinya bukan hanya dari investor asing saja, tapi ada beberapa investor retail dan investor domestik yang juga melakukan akumulasi. Dan jika kita perhatikan ya, untuk saham BBRI hari ini dari buying valuation ya, untuk investor asingnya ya, hari ini asingnya buy ya, net buy di 27,5 miliar. Sebenarnya secara buying valuation hari ini cukup lumayan besar ya, di 184 miliar, tapi selling valuation-nya juga lumayan guys ya. Jadi net buy hari ini 27 M ya, kalau misalkan menurut ukuran BBRI ya, ini adalah net buy asing yang sebenarnya tidak terlalu besar gitu ya. Tapi ini bisa menjadi salah satu tanda bullish reversal nih untuk saham BBRI, di mana saham yang tadinya terus didistribusi ini mulai diakumulasi kembali. Jadi untuk BBRI kita melihat bahwa ada tanda-tanda rebound, dan juga memang di level sekarang ya guys ya, sudah 4 hari ini cukup sideways. Di level saat ini adalah level oversold-nya alias jenuh jual. Jadi wajar kalau misalkan besok atau mungkin beberapa hari ke depan saham BBRI mengalami kenaikan, itu adalah hal yang wajar ya guys ya, apalagi jika asingnya terus melakukan akumulasi. Maka ini merupakan salah satu tanda yang sangat bagus ya guys ya, untuk teman-teman bisa mencicil beli lagi. Mungkin bisa di bawah 3.700 ya, kalau misal teman-teman beruntung ya, dapat area low-nya di 3650 sampai di 3.700, tapi sedikit di atas 3.700 saya rasa tidak masalah gitu ya, karena akumulasi asingnya ini mulai terlihat kembali. Jadi ya semoga saja dalam waktu dekat ya kita akan melihat saham BBRI kembali rebound. Tapi bagaimana dengan saham big banks lainnya? Nah, kita lihat untuk BBNI. BBNI hari ini cukup sideways ya. Tadi kita lihat sempat turun ke area low di 3.930, dan hari ini closing di 4.000 ya guys ya. Jadi kalau misalkan dari area low hari ini memang naik lagi ya, ada kenaikan lagi. Tapi kalau misal kita hitung ya dari closing kemarin, memang masih close di harga yang sama. Jadi untuk BBNI kita lihat cukup netral ya guys ya. Ada akumulasi dari CCNI ya, namun KZRX-nya melakukan penjualan. Tapi di sini CC-nya adalah asing ya guys ya. Jadi untuk BBNI pun ternyata ada net buy. Nah, kita lihat net buy-nya hari ini di 17 miliar. Ya cukup oke lah ya untuk BBNI, terutama di 4 hari perdagangan terakhir. Ini kita lihat ada net buy asing, dan semoga ya dalam waktu dekat BBNI juga bisa rebound. Tapi ketika ya akumulasinya mulai terlihat dan harganya masih cukup sideways, maka sebenarnya ini adalah kesempatan yang bagus ya guys ya, untuk teman-teman bisa akumulasi kembali. Tapi tentunya dengan metode cicil beli ya guys ya, karena itu yang paling ideal lah untuk retail investasi di saham big banks. Ya metode entry-nya bertahap, metode jualnya juga bertahap. Jadi nanti teman-teman tidak akan terlalu tidak akan terlalu dipusingkan ya dengan naik turunnya harga sahamnya. Ketika turun ya berarti dikasih kesempatan untuk buy lagi, cicil beli lagi. Ketika nanti mungkin ya sudah ada kenaikan yang tinggi dan tentunya rebound ya, maka teman-teman jualnya pun bertahap. Tapi sejauh ini progres dari big banks ya memang masih berada di area beli ya, bukan area jual. Lanjut ke Bank Mandiri guys. Untuk BMRI hari ini juga masih close di harga yang sama ya, di Rp4.740 per saham. Ternyata hari ini ada distribusi untuk Bank Mandiri ya, terutama dari ZPYU sebagai top seller. Namun kita lihat ya beberapa investor asingnya terpantau akumulasi guys. Nah, tinggal kita rubah saja guys ya ke foreign, nanti teman-teman bisa melihat ya asing yang akumulasi. Nah, secara nominal transaksi hari ini memang ada net sell. Tapi kalau misalkan kita lihat ya guys ya, jumlah sekuritas asing yang akumulasi ini cukup banyak ya, atau bisa kita bilang lebih banyak gitu ya daripada yang
jualan ya. Meskipun ya hari ini memang ada net sell untuk Bank Mandirinya di 170 miliar. Ini adalah, net sell sebenarnya yang, lumayan ya guys ya, lumayan cukup besar, karena kemarin sebenarnya juga ada akumulasi ya di 4 hari perdagangan terakhir di tanggal 2, 3, dan 4 Juli. Namun akumulasinya memang belum terlalu besar gitu ya, meskipun secara transaksi sih cukup, bagus ya, tapi net buy-nya ini belum terlalu besar guys. Tapi overall kita lihat untuk Bank Mandiri kalau misalkan kita, melihat dari 4 hari ya perdagangan terakhir ini, net buy-nya ini sebenarnya mulai terlihat ya, meskipun hari ini ada net sell ya, tapi semoga saja ya besok kembali diakumulasi karena memang mayoritas big banks ini sudah oversold. Ingat guys ya, salah satu tanda ya bullish reversal dari sebuah saham yang sudah turun cukup dalam, yang pertama adalah dia bertengger di zona oversold gitu ya. Terus berada di zona oversold dalam jangka waktu yang cukup panjang ya, tapi ketika ada tanda-tanda reversal lalu dia turun lagi, ini teman-teman sebenarnya bisa swing jangka pendek ya, atau trade jangka pendek. Tapi ya kalau misalkan sudah mulai sideways, lalu di fase sideways ini akumulasinya mulai terlihat kembali, maka teman-teman jangan ragu-ragu ya untuk tambah muatan. Karena saya cukup yakin masih banyak teman-teman investor yang floating loss ya, atau nyangkut lah di saham big banks. Tapi tidak masalah ya, jangan terlalu difikirkan ya guys ya, karena untuk invest jangka panjang tentunya teman-teman lebih memikirkan untuk bagaimana memanage keuangannya atau money management. Lalu untuk BBCA hari ini juga kembali sideways ya guys, meskipun ada sedikit koreksi 0,2%, tapi dari pergerakan harga sahamnya ya kita lihat kembali sideways ya. Ada distribusi hari ini untuk BBCA terutama dari AGZPYU ya. Sedangkan beberapa investor asing dan retail ini mulai terpantau akumulasi. Ya, jadi meskipun hari ini retailnya akumulasi, tapi ada beberapa investor asing juga yang sebenarnya buy. Tapi berdasarkan transaksi totalnya memang ada net sell ya. Net sell-nya di 105 miliar saja ya, tidak terlalu besar sebenarnya untuk ukuran BBCA, tapi akumulasinya belum terlihat guys. Akumulasinya belum terlihat sehingga teman-teman mungkin harus lebih bersabar lagi nih untuk saham BBCA. Tapi semoga ya untuk saham big banks lain ya, terutama untuk BBRI, BBNI dan Bank Mandiri itu bisa rebound karena harga sahamnya sudah cukup terdiskon ya. Sedangkan untuk BBCA ini menurut saya sih turunnya masih nanggung guys. Ya kalau bisa ke 7.600, 7.800 lah ya. Atau mungkin bisa kembali lagi ke 7.200 ya it's okay. Nah, mungkin kita nanti bisa dikasih peluang lagi untuk beli di harga yang lebih murah seperti itu. Tapi hari ini ya sebenarnya banyak sekali saham yang naik cukup tinggi. Ya kita akan coba ulas ya saham yang hari ini cukup menarik dengan kenaikan yang tinggi dan bisa kita katakan ini juga reversal sebenarnya. Yang pertama adalah Raja guys. Raja hari ini naik 10% ya di level 2.530 dan kita lihat akumulasinya sangat bagus ya guys ya, terutama dari investor asing. Nah, ini sebenarnya akumulasinya tidak begitu besar, tapi karena ini adalah saham raja ya, bukan big banks, jadi ya sangat mudah untuk naik ya. Hari ini yang akumulasi ada RX dan AK ya untuk rajanya. Nah, siapa nih yang hari ini trend following di saham raja ya? Pasti beli di sesi 1, sesi 2 tahu-tahu cuan gitu ya. Nah, itulah yang kita maksud beli ketika reversal adalah pembelian yang sangat baik ya guys ya. So untuk Raja sendiri hari ini net buy asing di 15,5 miliar ya, sehingga teman-teman bisa melihat bahwa ini saham yang potensial untuk melanjutkan kenaikan. Nah, maka kalau misal kita lihat ya, hari ini memang ada beberapa investor retail yang jualan ya. Ada SQ, XL, ya ODY, PXC, lalu juga ada PD ya guys ya, itu mereka sudah mulai take profit nih. Mungkin profit di 8 sampai 10% cukup ya bagi mereka ya. Itu juga sebenarnya bagus sekali, sangat bagus gitu ya. Teman-teman bisa merealisasikan profit dari trade-nya secara berkala ya guys ya, dan juga konsisten. Itu adalah sebuah prestasi yang sangat-sangat baik gitu ya. Itu adalah sebuah kedisiplinan yang sangat bagus. Kalian cuan mungkin hanya 5%, 8%, tapi dilakukan terus-menerus ya dengan porsi yang cukup besar ya, maka teman-teman juga bisa memperoleh profit yang besar juga gitu ya. Jadi untuk saham Raja sendiri kita melihat masih ada potensi untuk naik jika investor asing melanjutkan akumulasi
akumulasinya. Jadi net buy hari ini di 15,5 miliar setelah kemarin juga net buy 1,7 M, tapi memang unexpected ya, hari ini bisa naik 10% dan congratulations. Selamat untuk teman-teman yang hari ini sudah merealisasikan profit. Untuk yang mungkin baru entry dan mungkin besok ancang-ancang untuk beli, semoga ya harga saham rajanya bisa naik lagi, bahkan bisa breakout ya di atas MA 150, di atas 2600 ya. Kita akan lihat besok dan kita akan pantau juga terutama untuk teman-teman yang siap-siap untuk take profit. Lanjut ke saham Ratu ya. Ratu hari ini juga naik ya 9,8%, close di Rp7.000 per saham. Akumulasinya juga bagus ya. Mirip dengan Raja. Kita lihat ada RX BKAK yang akumulasi, guys. Jadi Ratu hari ini net buy-nya sih mirip-mirip ya dengan Raja ya, 15 miliaran. Ya, beda sedikit lah ya, ini 15,3 M. Tapi memang akumulasi di Ratu ini sudah terlihat ya sejak di 1 bahkan 2 minggu terakhir. Ya, meskipun harga sahamnya sempat ada correction ya, di sini asingnya terus masuk, guys. Jadi sangat wajar ya, Ratu ini bisa rebound. Bahkan sebelum dia jebol di bawah MA50, Ratu ini kita lihat dari sisi kenaikannya hari ini ya sangat bagus ya, guys ya. Sehingga untuk trend following semoga masih ada kesempatan ya teman-teman yang mungkin mengincar cuan di atas 10%, 15%, 20% bahkan lebih, semoga bisa dapat nih di saham Raja ataupun Ratu. Next kita bahas Telkom ya. Telkom juga gak mau ketinggalan, guys ya, tapi memang secara size ya, guys ya, lebih besar daripada Raja dan Ratu sehingga kenaikannya hanya 2,6%. Tapi ini sebenarnya sangat oke ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin masih pegang ya, masih loss di portonya ya, saya rasa ada peluang juga nih untuk Telkom bisa rebound. Hari ini kenaikan 2,6% di level 2700 cukup netral, namun asingnya akumulasi. Ada ZP, IF, BK, dan AK ya sebagai top buyer-nya. Dan Telkom jika kita perhatikan ya, hari ini net buy di 19,5 miliar. Cukup menarik sebenarnya, apalagi jika kita lihat di 1 minggu ke belakang ya. Ini akumulasinya mendominasi dan belum terlihat adanya net sell yang dilakukan terus-menerus dari asing sehingga Telkom masih ada peluang untuk bisa rebound kembali. Semoga saja teman-teman yang masih floating loss portonya untuk saham Telkom bisa kembali cuan. Lalu terakhir kita akan bahas juga saham film ya, guys ya. Ada right issue ya sepertinya ya, guys ya. Hari ini ada kenaikan 12,2% di level Rp2.200 per saham, cukup netral. Right issue ya 10/1 guys untuk saham film ya. Kalau misalkan right isunya menarik dan biasanya harganya memang naik gitu ya. Jadi untuk trend following di film saya rasa tidak ada masalah ya. Apalagi hari ini akumulasi asingnya terlihat kembali. Jadi ada asing yang net buy sedangkan retailnya jualan. Ada CC, AKZP sebagai top buyer. Perlu kita ketahui juga bahwa film ini adalah saham yang biasa diakumulasi ya, dinaikkan oleh asing, lalu ketika sudah di harga tinggi dia dijebloskan lagi, dijual lagi ya, guys ya. Karena setahu saya film ini belum bagi dividen gitu ya. Jadi wajar ya, guys ya, seperti itu. Tapi ya kalau asing mau masuk di saham film kan berarti secara company ya, perusahaan ini sebenarnya perusahaan yang bagus gitu ya. Jadi untuk film hari ini net buy di 6,4 miliar, guys ya, dari MD Entertainment Tbk ya. So untuk saham film sendiri karena masih berada di harga bawah, jadi saya rasa ini adalah peluang yang lumayan bagus ya untuk teman-teman bisa trend following. Oke, guys, jadi ada peluang yang cukup bagus, guys ya, untuk saham-saham yang kita lihat kemarin sempat terkoreksi namun mulai ada tanda bullish reversal ya. Termasuk juga Big Bang, semoga bisa rebound kembali. Oke, guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.